Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 6, nama saya Rahmadi Pratika. Dan nama saya Alisha Nura Syifa. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi mengenai APBN dan APBD. Selamat menyaksikan videonya. Mari kita mengetahui tentang pengertian APBN dan APBD. APBN adalah kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang berupa list atau daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Tahun anggaran APBN yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Tidak cuma negara saja loh yang butuh bikin anggaran, daerah juga membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut disebut dengan APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar atau list yang berisi penerimaan dan pengeluaran daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fungsi APBN dan APBD. APBN dan APBD memiliki 6 fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang pertama, otorisasi. APBN dan APBD dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. APBN dan APBD menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan ekonomi pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, pengawasan. APBN dan APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, alokasi. APBN dan APBD diarahkan atau dialokasikan kepada sektor-sektor yang telah ditentukan, dilakukan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya pada sektor pendidikan seperti pengadaan bangunan sekolah, fasilitas belajar mengajar, dan lain-lain. Contoh lain seperti pada sektor kesehatan seperti pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai, vaksin gratis untuk masyarakat, dan masih banyak lagi. Yang kelima, distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan cara anggaran akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya memberikan bantuan sembako dan masih banyak lagi. Yang keenam, stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan APBN dan APBD. APBN dan APBD memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ada juga tujuan dari APBN yang lebih terperinci, yaitu yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Sumber penerimaan yaitu di sumber penerimaan negara dan sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan negara yang pertama ada pajak seperti pajak migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea cukai, dan lain-lain. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, bisa dari sumber daya alam seperti minyak bumi, bisa dari pelayanan pemerintah seperti jasa rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, hibah. Selanjutnya ada sumber penerimaan daerah, yaitu yang pertama ada pajak daerah. Pajak ini wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah ini pendapatannya bisa dari tempat rekreasi, bioskop, terminal, tempat parkir, dan lain-lain. Yang ketiga, PAD atau pendapatan asli daerah, seperti pembayaran UMKM, UMR, PDAM, dan lain-lain. Yang keempat, dana perimbangan yang terbagi menjadi 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang terakhir, ada hibah. Pengeluaran daerah. Pemerintah daerah menggunakan penerimaan daerah untuk beberapa hal berikut. Contohnya dalam hal belanja. Yang pertama yaitu ada belanja operasi. Belanja operasi adalah pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dan ada juga belanja pegawai, yaitu memberi gaji setiap bulan kepada para pegawai pemerintah. Dan juga ada belanja barang dan jasa, contohnya seperti belanja ATK atau
alat tulis kantor. Dan juga ada belanja pemeliharaan. Contohnya adalah memelihara gedung, merawat gedung, atau mengecat ulang ataupun memperbaikinya. Lalu ada belanja perjalanan dinas dan juga ada belanja subsidi serta bantuan sosial. Nah, yang kedua ini ada belanja modal. Belanja modal ini terdiri dari belanja aset tetap dan aset lainnya. Contohnya seperti membeli komputer, membeli lemari, kendaraan, dan sebagainya sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Dan yang ketiga ada belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran rutin yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nah, contohnya seperti pengeluaran BLT. Nah, selanjutnya ada pengeluaran dalam hal bagi hasil pendapatan. Jadi, pajak ataupun retribusi yang diperoleh tadi dibagi hasilkan kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan dan sebagainya. Selanjutnya, ada pengeluaran dalam hal pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan pinjaman, contohnya seperti melunasi hutang dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu belanja investasi permanen, seperti membuat badan usaha milik daerah. Dan yang ketiga, ada pemberian pinjaman jangka panjang, mungkin untuk pinjaman kepada daerah lain atau sebagainya. Selanjutnya ada pengeluaran negara, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja rutinan daerah, subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja lain-lain, transfer ke daerah, pembayaran bunga, dan cicilan hutang. Mekanisme penyusunan APBN. Pertama-tama, Presiden bersama kabinetnya akan membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang kemudian diajukan kepada DPR. Nah, lalu oleh PR dibahas apabila RAPBN ini diterima, maka akan disahkan melalui undang-undang menjadi APBN. Dan apabila RAPBN ini ditolak oleh DPR, maka akan menggunakan APBN pada tahun sebelumnya. Jadi, APBN pada tahun sebelumnya akan digunakan juga pada tahun berikutnya. Mekanisme penyusunan APBD. APBD juga memiliki mekanisme penyusunan yang hampir sama dengan APBN. Yang membedakannya adalah terlaksananya. Kalau APBD ini, pelaksananya itu pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, pertama-tama gubernur, bupati, atau wali kota ini merancang RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian diajukan kepada DPRD. Nah, setelah dibahas oleh DPRD, apabila diterima akan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD, dan apabila ditolak akan menggunakan APBD pada tahun sebelumnya yang akan digunakan pada tahun berikutnya juga. Asas penyusunan APBN. Jadi, dalam penyusunan APBN itu, pemerintah akan menggunakan 4 asas. Yang pertama, ada asas kemandirian. Artinya, pemerintah meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, yaitu melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, menitik beratkan pada undang-undang negara. Dan yang keempat, penajaman prioritas pembangunan. Jadi, APBN dan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Pengaruh APBN dan APBD. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah dapat mengetahui besaran gross national product dari tahun ke tahun. Yang kedua, mendorong investasi masyarakat. Di sini berpengaruh karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Di sini berpengaruh karena dapat membangun proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Yang keempat, melancarkan distribusi pendapatan. Maksudnya di sini adalah dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta yang lainnya. Yang kelima, menciptakan kestabilan keuangan dan moneter negara. Di sini berpengaruh karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang keenam, menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sekian penjelasan dari kami, semoga penjelasannya dapat mudah dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.